Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Healthy? Senang sekali kami kembali menjumpai Anda, khususnya masih bersama dengan Ngobras, Ngobrol Asik dan Sehat, bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Ya Sobat Healthy, kali ini kita akan ngobrol asik dan sehat dengan tema yang sebenarnya ini dibutuhkan untuk para tenaga medis dan nakes ya, karena kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan pengajuan izin praktek tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui aplikasi MPP Digital. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Artono selaku staf bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Sehat Pak Artono? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Artono, ini kenapa kok kemudian nakes ataupun tenaga medis ini harus mengurus surat izin? Nah, ada apa ini Pak? Khususnya dalam bagi beliau-beliau yang ingin praktek. Karena gini Mbak, ini kan memang amanat dari regulasi, khususnya setelah adanya di Undang-Undang 17 tahun 2023 dan juga di Peraturan Pemerintah 28 tahun 2024. Di situ disebutkan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan melakukan praktek wajib memiliki surat izin praktek. Jadi wajib Pak, fardu ain. Fardu ain ya. Jadi kalau surat izin praktek itu sama halnya kalau kita lagi berkendara itu SIM, begitu ya. Jadi, nah kemudian apa yang kemudian adakah yang baru Pak, khususnya dalam mengurus perizinan dari para nakes ataupun tenaga kesehatan ini? Jadi yang baru gini Mbak, kalau sebelumnya kita untuk pengajuan SIP itu masih menggunakan aplikasi lokal. Aplikasi lokal maksudnya di sini aplikasi punya internal Kabupaten Probolinggo sendiri. Tapi untuk terbaru nanti ini untuk pengajuan izin praktek akan menggunakan aplikasi nasional yang bisa dikenal dengan MPP Digital. MPP Digital, Mall Pelayanan Publik Digital. Itu khusus ya, berarti untuk beliau-beliau yang berprofesi nakes dan tenaga medis. Oh, pengajuannya berarti nanti ini kemana Pak? Apakah datang langsung ke MPP atau mungkin? Jadi gini Mbak, untuk MPP Digital ini beroperasi di sistem Android. Sistem Android, di ponsel-ponsel ya, bisa di-download gitu? Jadi nanti setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib melakukan download aplikasi MPP Digital Nasional di Play Store. Nanti setelah di-download, kemudian setiap nakes dan lamed itu wajib untuk membuat akun di MPP Digital. Semua? Yang mau mengajukan. Yang mau mengajukan. Jadi akun MPP Digital ini menggunakan NIK. Jadi satu NIK untuk satu akun. Jangan sampai nanti satu akun dipakai rame-rame, pastinya nanti di belakang saat pengajuan akan muncul masalah. Gitu. Berarti kita tidak lagi manual datang langsung ke kantor MPP, tapi hanya lewat ponsel kita masing-masing kita sudah bisa melakukan aktivitas perizinan itu tadi Pak. Apa saja Pak dalam perizinan itu yang kemudian dilampirkan yang dibutuhkan? Apakah sama dengan yang sebelumnya? Jadi kalau sebelumnya saat pengajuan SIP sebelumnya kan untuk proses sebelumnya kita harus mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan. Di Rekom Kepala Dinas Kesehatan itu kita harus mengupload beberapa dokumen, KTP, termasuk ijazah, termasuk termasuk STR, termasuk rekomendasi dari organisasi profesi. Sementara di MPP Digital ini kita cukup mengupload KTP sama foto berwarna ukuran 3x4 background merah, cukup itu tok 2. Cuma itu aja Pak, 2? Cuman ada persyaratan yang wajib dipenuhi Mbak selain itu. Jadi kan syarat pengajuan surat izin praktek itu yang pertama STR, nakes atau named yang bersangkutan itu harus sudah seumur hidup. Terus yang kedua, kecukupan nilai dari SKP di sini maksudnya satuan kredit profesi itu juga harus cukup. Jadi kalau dua ini sudah terpenuhi, kita cuman tinggal mengupload foto
sama foto KTP. Jadi otomatis data SKP platform sama STR ini akan ditarik otomatis oleh aplikasi MPP Digital dari aplikasi Satu Sehat SDMK punya Kemenkes. Gitu ya. Jadi cuman kita tinggal file KTP sama foto itu tok. Ya, KTP sama foto aja. Simple ya Pak ya sebenarnya. Tapi syaratnya simple. STR sama SKP itu sudah sesuai ya. Sudah harus umur hidup, SKP sudah harus terpenuhi nilainya. Pak Artono, kemudian kenapa sih Pak para named ini ataupun nakes ini kemudian diwajibkan untuk melakukan izin atau punya surat izin lah? Wajib itu maksudnya gini Mbak, kan kita saat melakukan pelayanan, kalau kita punya STR, kita sudah punya payung hukum, kita sudah punya perlindungan kalau kita bisa melakukan pelayanan. Kalau MPP Digital ini Pak, apakah saat ini sudah bisa diakses Pak? MPP Digital ini sebenarnya sudah bisa diakses mulai tahun kemarin Mbak kalau di sini. Cuman masih belum diterapkan secara penuh karena belum maksimal. Di Kabupaten Probolinggo masih ada aplikasi lokal milik pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk pengajuan SIP-nya. Terus ada lagi aplikasi MPP Digital ini. Jadi saat ini yang pakai aplikasi lokal itu masih lebih banyak daripada yang menggunakan MPP Digital. Apakah mungkin dari para named ataupun nakes ini masih belum tahu Pak? Memang informasi belum ada yang belum tersebar secara luas. Cuma nanti ini per 1 Juli 2025 aplikasi lokal milik kabupaten ini akan dinonaktifkan, akan dinonaktifkan agar beralih. Jadi full di aplikasi MPP Digital untuk pengajuan SIP-nya. Iya, padahal kan lebih mudah, lebih simpel ya Pak ya. Hanya dengan cukup 2 dokumen saja sudah bisa mengakses surat izin praktek itu tadi. Nah, mungkin tapi memang ketidaktahuan ya, mungkin kita kurang mensosialisasikan terkait dengan keberadaan MPP Digital ini. Selain itu Pak Artono, kita berbicara keuntungannya bagi beliau-beliau ini ketika menggunakan MPP Digital nih Pak. Yang pasti mereka bisa mengajukan perizinan itu dari manapun juga, asalkan mereka sudah mendownload aplikasi MPP Digitalnya dan juga tidak seribet sebelumnya, Pak. Tidak seribet sebelumnya, tidak banyak dokumen yang harus diupload, jadi tidak perlu waktu lama untuk melakukan proses pengajuannya itu intinya. Ada berapa jenis perizinan Pak yang ada di MPP Digital itu? Kalau terkait surat izin praktek itu ya hanya surat izin praktek Pak. Cuman praktek tenaga kesehatan itu kan macamnya banyak. Jenis profesi kesehatan itu banyak. Ada dokter gigi, bidan, perawat, nutrisionis, ATLM. Ada kurang lebih 30 jenis profesi nakes di lingkup kesehatan. Gitu ya. Yang sudah ada di Probolinggo di kabupaten ini kurang lebih ada 15 jenis profesi nakes yang ada di sini. 15. Yang mungkin saat ini yang berjalan Pak, yang sudah banyak diakses ya. Yang sudah, maksudnya profesi nakes yang ada di sini Pak. Oh 15. 15 profesi. Dari 30 jenis profesi total yang di lingkup kesehatan yang ada di sini masih 15 jenis profesi nakes. Pak, kemudian dari proses pengajuan kalau kita melalui MPP Digital ya, dari proses pengajuan sampai nanti akhirnya kita mengantongi surat izin itu berapa lama Pak Artono? Kalau informasi dari DPMPTSP Mbak, untuk SOP sampai antara selesai diverifikasi datanya lengkap sampai turun, sampai SIP-nya turun bertanda tangan Kepala Dinas DPMPTSP, SOP dari DPMPTSP itu 5 hari kerja. 5 hari kerja aja Pak ya? Wah, sudah bisa praktek 5 hari kerja gitu ya. Baik, kemudian Pak, apa sih kalau misalnya, apakah ini juga bentuk dari bagian dari monitoring Pak, agar mungkin para nakes dan named ini lebih tertib administrasi juga gitu Pak ya? Salah satunya juga itu Mbak, kan untuk pembinaan dan pengawasan mereka Mbak.
Adakah mungkin dari nakes atau namet ini yang prakteknya lebih dari 2, Pak? Jadi gini Mbak, kalau praktek itu untuk dokter dan dokter gigi itu bisa di 3 tempat. Oh, 3 tempat. Untuk selain mereka bisa di 2 tempat, gitu Mbak. Maksimal 2 tempat ya? Jadi kalau nanti di pengajuan MPP digital ini misalkan ada seorang dokter gitu gitu. Saat pengajuan di SIP untuk pengajuan SIP ke berapa itu akan terdeteksi jika pengajuan SIP-nya itu sudah, jika SIP yang dimiliki sudah lebih dari 3, akan muncul notifikasi pengajuan SIP sudah melebihi gitu. Oh gitu. Otomatis ya? akan terdeteksi, akan muncul di notifikasi di tampilan layar HP mereka. Gitu. Jadi mereka tidak bisa mengajukan lagi. Bisa, gitu ya. Oh. Kalau mau mengajukan lagi berarti harus ada salah satu dari yang 3 itu digugurkan, dinonaktifkan. Dinonaktifkan ya namanya Pak ya. Oh ya, saya baru paham. Berarti setiap kita mau praktek kemana, surat izin prakteknya baru ya Pak ya? Jadi harus masing-masing Mbak. Jadi misalkan saya mau praktek di fasilitas A ya, fasilitas saya A. harus punya SIP yang tercantum tempat praktek saya berbunyi A. Jadi tidak bisa satu SIP untuk beberapa tempat. Jadi satu SIP satu tempat praktek. Oke. Ada informasi lain mungkin Pak Artono terkait dengan MPP digital ini? Informasi lain mungkin ini kan ada yang sudah mengakses Mbak G. Saat ini ya sudah mulai banyak. Kendalanya. Itu kendala yang sering ditemui saat mereka memasukkan data alamat. Jadi di tampilan MPP digital itu untuk pengisian alamat itu sudah ada kolom desa, kolom kecamatan, kabupaten, provinsi. Terus ada kolom alamat. Kebanyakan di alamat itu sama nakes dan nametnya ditulis lengkap sampai desa Mbak. Terus di kolom desa juga diisi. Jadi nanti setelah terbit SIP itu alamatnya berulang. Jadi kalau sebaiknya saat pengisian alamat itu untuk alamat cukup, kalau hanya jalan cukup jalan saja, tidak usah dimasukkan nama desa atau kecamatannya. Karena ada kolom sendiri. Ada kolom sendiri. Itu yang sudah ditemui, kendala yang sudah ditemui. Terus lagi terkait persyaratan. Tadi kan saya sampaikan untuk persyaratan itu KTP sama foto. Itu ada beberapa nakes dan namet yang pengajuan KTP-nya itu bukan file yang diupload, tapi KTP difoto. Yang benar Pak? Yang benar kan dalam bentuk file Mbak. Jadi KTP itu jadi KTP itu di scan. Iya. Nah, terus ini kejadian yang sudah terjadi, beberapa permasalahan, KTP itu ditaruh di meja, difoto. Difoto. Sama juga fotonya juga. Foto kan yang diminta kan juga file. Itu foto ditaruh di atas meja atau ditempel di lembar kertas, difoto lagi. Jadi kalau misalkan itu nanti diteruskan prosesnya, ya tampilannya enggak sebaik kalau file yang dikirim, Pak. Oh ya. Jadi yang sering alami itu ya Pak ya. Kalau sudah bunyi file berarti file ya Bapak Ibu ya. Jadi harus KTP-nya di scan, kita harus punya file foto kita juga gitu. Minimal 1 deh nyimpen di HP kita gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa dengan mudah gitu. Selain itu Pak Artono mungkin kesulitannya atau kendalanya yang dialami oleh nakes-nakes yang sudah mengakses MPP digital. Jadi dipastikan sebelum mengakses MPP digital ini pastikan STR Bapak Ibu semua itu sudah seumur hidup. Tapi emang ada ya saat ini STR yang belum seumur hidup Pak? Ada. Jadi itu untuk yang STR dapatnya yang beberapa tahun sebelumnya kan masa berlaku, kalau yang lama kan 5 tahun Mbak. Perbarui gitu. Jadi ada kemungkinan yang belum seumur hidup ini untuk yang STR masa berakhirnya antara 2006 atau 2007 dan 2008. Jadi itu nanti Bapak Ibu bisa langsung pengajuan melalui satu sehatnya untuk pengajuan STR seumur hidup. Kalau STR belum seumur hidup, otomatis akan tertolak di MPP digital. Begitu pula halnya kalau kecukupan SKP-nya belum cukup, nilai SKP-nya belum cukup,
proses di MPP digital akan tertolak secara otomatis. Ada kiatnya Pak biar SKP-nya cukup? SKP itu bisa dipenuhi dalam 5 tahun Pak. 5 tahun itu SKP itu ada 3 ranah dalam SKP itu. Ada ranah pembelajaran, ada ranah pelayanan, dan juga ada ranah pengabdian. Pengabdian masyarakat ini contohnya seperti kayak bakti sosial, penyuluhan, pengobatan massal. Terus kalau pelayanan ya kita melayani pasien di puskesmas atau di klinik sesuai di lokasi praktek kita. Sementara kalau ranah pembelajaran ini kita ikut pelatihan, kita ikut seminar, kita ikut workshop, itu termasuk di ranah pembelajaran. Jadi nilai dari 3 aspek ini harus mencukupi semua. Kalau salah satu dari 3 aspek ini tidak tercukupi, otomatis pengajuan di MPP-nya juga tidak bisa dilanjutkan, tertolak secara otomatis. Jadi dalam waktu 5 tahun itu insya Allah sudah cukup ya Pak ya? Jadi SKP-nya sudah? Harus cukup Mbak. Harus cukup? Kalau tidak cukup, kurang 1 tidak bisa. Katakanlah gini, kan kecukupan SKP untuk masing-masing profesi kan berbeda Mbak. Iya, betul. Untuk dokter itu 250, untuk dokter gigi 100, untuk perawat 50. Misalkan ada seorang perawat, total SKP-nya itu sudah mencukupi nilai 50 dalam 5 tahun. Tapi dari 50 ini tidak tercukupi dari 3 aspek. Misalkan dari pembelajaran dan pelayanan saja cukupnya 50. Sementara di pengabdian masyarakat ini nilainya masih kurang. Ini dihitung tetap tidak mencukupi, Mbak. Bisa sampai mengakses begitu ya di MPP digital itu? Tidak, jadi ini MPP digital narik datanya dari Satu Sehat. Nilai SKP ini aksesnya di Satu Sehatnya. Pak. Jadi intinya Mbak, aplikasi MPP digital ini bisa dikatakan terminal akhir. Ngambil data dari Satu Sehat, dari SKP. Gitu. Jadi tiga ranah ini harus terpenuhi semua. Salah satu ranah ini nilainya kurang walaupun sedikit, tetap proses pengajuan di MPP digital tidak bisa dilanjut, akan tertolak secara otomatis. Tuh. Wah, tapi kemudahannya itu tadi gitu loh. MPP digital ini sangat mudah untuk diakses dimanapun tanpa harus datang langsung ke MPP ya Pak ya, tanpa langsung jadi cukup dua dokumen, KTP dan foto diri, file KTP dan file foto diri gitu. Ya baik Pak Artono, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga nanti ketika sudah resmi di launching semua nakes maupun namet ini bisa mengakses dan kemudian minim kendala Pak. Gitu. Makasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Mbak. Ya pemirsa Ngobras, sekian podcast kita pada kali ini. Kita akan jumpa lagi tentunya masih dengan tema-tema menarik dan tentunya informatif yang kami sampaikan. Sekian podcast Ngobras kita kali ini. Saya Amelia Subandi mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.